Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Sasha Yuli Amanda dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ingin menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry. Jadi apa sih pengertian dari pembelajaran inquiry tersebut? Sudah saya tuliskan di sini, yaitu pertanyaan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Dan juga ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama yaitu Kuslan and Stone, yaitu pengajaran di mana guru dan siswa mempelajari peristiwa-peristiwa ilmiah dengan pendekatan dan jiwa para ilmuwan. Yang kedua ada Sun and Trowbridge, yaitu proses menemukan dan menyelidiki masalah, menyusun hipotesa, merencanakan eksperimen, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan hasil pemecahan masalah. Yang ketiga ada W. Kelly, yaitu suatu kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematik, kritis, logis, dan analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Yang terakhir ada Umar Hamdik, yaitu suatu strategi yang berpusat pada siswa, di mana kelompok-kelompok siswa ke dalam suatu persoalan atau mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang digariskan secara jelas. Kemudian ada bentuk-bentuk inquiry situasi. Yang pertama, dipimpin penuh langkah demi langkah menuju kesimpulan yang telah ditentukan. Yang kedua, dipimpin penuh dalam merumuskan masalah. Yang ketiga, sedikit bimbingan dalam merumuskan masalah. Yang keempat, tanpa bimbingan dalam merumuskan masalah. Yang kelima, tanpa bimbingan apapun. Yang keenam, sedikit dibimbing dalam merumuskan masalah. Yang terakhir, dipimpin penuh dalam merumuskan masalah, dibimbing dalam memecahkan masalah. Tidak mengarah pada kesimpulan yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa bimbingan dalam memecahkan masalah kesimpulan. Kemudian, ciri-ciri model pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah menggunakan keterampilan proses jawaban yang dicari siswa tidak diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, siswa berhasrat untuk menemukan pemecahan masalah. Yang ketiga, suatu masalah ditemukan dengan pemecahan siswa sendiri. Yang keempat, hipotesis dirumuskan oleh siswa untuk membimbing percobaan atau eksperimen. Yang kelima, para siswa mengusulkan cara-cara pengumpulan data dengan pengumpulan data, mengadakan pengamatan, membaca, atau menggunakan sumber lain. Yang keenam, siswa melakukan penelitian secara individu atau berkelompok untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji hipotesis tersebut. Yang terakhir, siswa mengolah data sehingga mereka sampai pada kesimpulan. Dilanjutkan dengan langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan terhadap berbagai fenomena alam. Yang kedua, mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi. Yang ketiga, mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban. Yang keempat, mengumpulkan data yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Yang kelima, merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data. Sasaran pembelajaran inquiry. A. Sasaran kognitif, yaitu memahami bidang khusus dari materi pelajaran, mengembangkan keterampilan proses sains, mengembangkan kemampuan bertanya, memecahkan masalah, dan melakukan percobaan, menerapkan pengetahuan dalam situasi baru yang berbeda, mengevaluasi dan mensintesis informasi, ide, dan masalah baru, memperkuat keterampilan berpikir kritis. Kemudian sasaran pembelajaran inquiry, sasaran afektif, yaitu mengembangkan minat terhadap pelajaran dan bidang ilmu, memperoleh apresiasi untuk pertimbangan moral dan etika yang relevan dengan bidang ilmu tertentu, meningkatkan intelektual dan integritas, mendapatkan kemampuan untuk belajar dan menerapkan materi pengetahuan. Kemudian
Kelebihan penggunaan inquiry yang pertama yaitu meningkatkan potensi intelektual siswa. Yang kedua, lebih berpusat pada siswa. Yang ketiga, dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri pada siswa. Yang keempat, tingkat pengharapan bertambah. Yang kelima, dapat mengembangkan bakat yang dimiliki siswa. Yang keenam, menghindarkan siswa dari cara-cara belajar dengan menghafal. Yang ketujuh atau yang terakhir, memberikan waktu pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi informasi.